Ilmu hukum adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat yang bersifat melindungi dan memaksa memberikan sanksi. Nah, ini dari Pak. Ilmu hukum peraturan yang di masyarakat. Nah, kalau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur dan melindungi, ini ranahnya tadi apa yang sifatnya bahwa hukum itu bisa elastis dan hukum itu bisa bersifat memaksa. Di antaranya hukum yang memaksa itu ranahnya hukum publik seperti hukum pidana. Tapi kalau hukum elastis bisa disepakati dengan peraturan-peraturan hukum perdata. Urusan berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan mempelajari segala hal berhubungan dengan hukum. PHI pengertian dari mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini atau hukum positif. Hukum positif atau Stalingrad atau ius constitutum merupakan suatu kaedah yang berlaku sekarang ini. Terutama hukum positif itu Undang-Undang Dasar NRI 1945, Perundang-undangan, Permen, hukum, perda, posisi, hukum adat dan seterusnya. Tujuan dari mempelajari hukum ini hukum ini. Nah, untuk mempelajari PIA dalam arti undang-undang ini sumber hukumnya dari Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang paling utama kita itu belajar hukum dari falsafahnya yaitu Pancasila. Nah sekarang kalau semuanya kita ditarik dalam yang paling fenomenal adalah Pancasila tarik dengan Undang-Undang NRI. Undang-Undang RI itu sudah mencakup kita bernegara, sistem kehidupan kita untuk bernegara. Nah, nanti bisa dijabarkan oleh undang-undang tersebut. Itu rendakan kalau semuanya kita ditarik dari sumber hukum yang ada di kita ini. Nah, di antara ini perundang-undangan, permen, itu turunan-turunan dari hukum positif kita. Karena di sana nanti dalam panduan hukum itu ada sistem perjanjian kayak semacam kontrak, kebiasaan itu diantaranya bisa masuk dalam hukum kita. Perbedaan persamaan PGA dan PHI. Perbedaannya begini Pak, dari objeknya. PHI objek pada hukum yang sedang berlaku di masa sekarang. PIA objeknya pada hukum yang tidak terbatas, pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi gini, tadi saya udah bilang PHI itu objeknya dalam hukum kecil karena kita mempelajari tentang hukum yang ada di negara kita Indonesia. Tapi kalau PI bentuknya berarti agak besar karena di atas dari PIH merupakan suatu cabang ilmu hukum yang perlu mempelajari untuk hukum-hukum tertentu dari berbagai komponen. Salah satunya kalau semuanya mempelajari tentang hukum pidana itu sudah ada pasti dalam teorinya sudah ada di tempat PIH itu. Persamaannya baik PIH maupun PHI merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Itu salah satu persamaannya. Kalau seumpamanya apa yang kita pelajari tentang PIH dan PHI itu merupakan mata kuliah pokok di antara kita mempelajari
ilmu hukum ini, karena terus terang mata kuliah PI dan PHI itu merupakan dasar-dasar dari kita mempelajari hukum itu. Nanti kesemuanya akan larinya ke yang lainnya, diantaranya kayak hukum tata negara, hukum dasar, hukum pidana, hukum macam-macam. Kalau semuanya kita mempelajari tentang PHI, tentang PIH, kiranya harus ada komponen dan harus ada yang istilahnya ya, yang menguasai dalam bidang itu. Hubungan PIH dan PHI. PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif di Indonesia. Sama saja atau garis besar tata hukum Indonesia sama dengan PHI. PIH menjadi dasar dari PHI itu. Nah, apa yang tadi saya sudah bilang bahwa PIH itu masih ranahnya kecil, karena PIH itulah yang paling besar. Kami PIH mempelajari dari teori-teori yang ada di hukum kita ini. Ruang lingkup PHI, hukum sebagai norma atau kaidah, menempatkan hukum sebagai pedoman dan mengatur kehidupan manusia. Dua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai memanifestasi pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Hukum sebagai pengetahuan ada dua pengertian. Satu, dalam pengertian arti luas. Yang kedua, dalam arti sempit. Nah, di sini kalau semuanya dalam arti luas, ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, dan semuanya seluk-beluk tentang hukum. Ini mendapatkan dari Sakyara Harjo. Nah, dalam arti sempit, ilmu hukum mempelajari makna objek dan tata hukum positif yang disebut dengan dogmatis hukum. Jadi gini Pak, ruang lingkup ya, hukum sebagai norma atau kaidah. Kita dalam mempelajari hukum harus tahu tentang norma-norma atau kaidah dan belajar. Nah, kaidah-kaidah itu diantaranya kaidah norma. Kaidah norma itu di sana ada kaidah-kaidah kesusilaan. Nah, kalau semuanya sudah ada kaidah kesusilaan, kaidah agama itu salah satunya. Nah, untuk menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia, karena kalau semuanya hukum sebagai norma atau kaidah itu tidak mengatur tentang norma atau kaidah tersebut, akan nantinya bagaimana kita berjalan dalam hukum kita di sini. Terus, hukum sebagai gejala perilaku masyarakat. Hukum sebagai manifest dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Ini karena kalau semuanya tidak mengatur tentang kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, terus apa yang diterapkan tentang hukum itu? Dan apa diciptakan tentang hukum? Sedangkan hukum itu diciptakan untuk membuat tertib masyarakat, atau masyarakat tidak bergolak atau tidak sendiri. Terus yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah ini Pak, dalam arti luas, ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk. Ini kalau semuanya hukum dalam arti luas itu yang mencakup membicarakan segala hal. Jadi kalau semuanya hukum di kita diterapkan untuk menjadi panglima, minimal kita hidup sekarang ini sudah mulai bisa menatap ke arah kebaikan. Kalau semuanya kita menuju ke arah kebaikan, berarti kita sudah ke masa depan yang lebih cerah. Tapi kalau kita di sini mempelajari hukum tentang
sekilas apa yang diterapkan cuma punya teori itu nantinya akan terkembalikan. Sekarang lah waktunya kita memperdalam untuk menetapkan bahwa hukum itu ada norma. Dalam arti sempit, ilmu yang belajar makna objek data positif. Nah ini yang kita sedang pelajari ini dalam ruang lingkup PHI. Karena PHI mengantarkan bahwa hukum kita harus sudah tertata rapi. Tapi kalau semuanya pelaksanaan di lapangan, biasanya antara teori dengan praktek otomatis berbeda. Itu Pak. Jadi kalau semuanya untuk sekarang kita mempelajari ruang lingkup itu, di sini ada 3 kategori. Secara hukum, mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem. Karena di sini kita belajar tentang apa yang jadi sejarah hukum kita ini tinggalan dari kolonial Belanda. Karena kita belajar hukum itu awalnya dari 3 komponen itu. Salah satunya dari hukum barat dan hukum agama juga hukum adat. Nah, kalau kita ditarik dari sejarah ini, kita itu mewarisi hukum dari kolonial Belanda. Makanya untuk sekarang PR saya, PR kita, PR semuanya untuk merubah undang-undang apa yang menjadi warisan kolonial Belanda. Salah satunya itu tentang KUHP. Kalau KUHP tidak dibuka untuk sekarang, sudah diusul beberapa kali, tapi tidak jadi. Nah, apakah profesor-profesor kita yang kurang? Apakah tradisi kita yang kurang? Apakah masyarakat kita masih berjalan dengan kolonial Belanda? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang saya dalam pemikiran saya. Barangkali nanti Bapak-Bapak ada yang punya pemikiran yang lebih baik daripada itu, itu bisa diusahakan dan merubah sistem KUHP. Karena terus terang dalam KUHP banyak Pak yang dirubah harusnya banyak. Ya diantaranya salah satu kita ambil contoh tentang perzinahan. Di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 29 berdasarkan kebutuhan yang lain. Tapi kenyataan di sini kita larinya ke sistem kolonial Belanda. Nah, sistem di situ larinya akan ke delik aduan. Tapi semestinya kita kalau semuanya berpikir jangan ke delik aduan, itu harus ke delik biasa. Karena terus terang nanti kalau semuanya di situ di antara masyarakat yang merasa itu harus saling melaporkan atau minimal dari orang lain yang bisa melaporkan itu. Kebijakan-kebijakan yang terdapat politik hukum di dalam kebijakan-kebijakan terdapat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini sekarang kalau kita larinya ke politik hukum, terus terang begini, hukum itu produk dari politik. Tapi sekarang hukum katanya panglima dari segala kita bernegara. Tapi kenyataan sampai sekarang enggak. Sekarang masih dikuasai oleh politik hukum itu. Orang-orang yang hidup di sana itu otomatis berpikirnya sudah berpikir bagaimana sih kita mencari hidup di sana. Apa nanti kita bisa diuraikan lebih banyak lagi. Perbandingan hukum, mempelajari dan identifikasi permasalahan dan perbedaan atau lebih sistem hukum. Ini perbandingan hukum ini kalau nanti bisa dicari itu kalau nggak salah itu semester 5
itu harus sudah mempelajari perbandingan hukum. Karena apa? Di negara kita dengan negara orang lain otomatis berbeda. Nah, kalau kita berpatokan kalau kita negara kita aja, itu nantinya akan seolah-olah kayak pragmatis, tidak realistis untuk mempelajari hukum internasional. Karena hukum internasional itu kedudukannya begini. Dari kedudukan hukum ada hukum nasional, ada hukum Eropa, ada hukum asing. Nah, di situ kira-kira kalau semuanya nanti kita mempelajari arahnya ke sana. Terus antropologi hukum, mempelajari pola-pola kehidupan masyarakat sederhana maupun modern. Antropologi hukum ini Pak untuk mempelajari pola kehidupan. Karena apa? Kehidupan kita itu tidak lepas dari kehidupan hukum itu sendiri. Dari antropologi salah satu, kalau semuanya kita mempelajari harus tahu bagaimana nih perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Kalau pelaksanaan aturan hukum, kadang hukum itu bisa ditarik dari hukum adat tersendiri. Itu hukum adat bahkan bisa mendominasi hukum dari positif kita. Karena pelaksanaan yang diutamakan hukum adat itu baru nasional. Filsafat hukum, cabang filsafat hukum mempelajari hakikat terlalu. Objek dari filsafat hukum pertama yang dikaji secara ini filsafat hukum, apa yang bisa dikatakan hakikat hajat. Dari hakikat hajat hukum itu apa yang dilihat di sana? Karena hak antara masyarakat dan hak antara negara itu harus seimbang untuk mempelajari tentang itu. Nah, kita di sini filsafat hukum untuk menentukan bagaimana sih mana hak dan masyarakat itu sampai sekarang. Itu salah satunya. Sosiologi hukum secara analitis dan empiris mempelajari hubungan sosiologi hukum itu bisa untuk sekarang sampai ke masih Pak ada ini halangan sebentar. Sosiologi hukum sampai masuk ke ranah pengadilan, karena terus terang begini Pak, dalam pengadilan kalau memutuskan perkara minimal tahu tentang aspek dari sosiologi ini, minimal dari aspek sosiologi ini. Karena apa? Kalau semuanya pengadilan memutuskan perkara tidak sesuai dengan asas sosiologi, itu akan terjadi benturan-benturan dan nantinya ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat itu sendiri. Jadi dalam sosiologi ini kadang kita mempelajari ilmu hukum dari sosiologi tentang interaksi antara manusia dengan manusia itu sendiri. Salah satu contoh antara manusia kita Jawa dengan Sumatera atau Jawa dengan Kalimantan. Secara empiris, secara hukum adat itu berbeda Pak. Makanya kita kalau sudah larinya ke sosiologi hukum,
itu harus sederajat antara Jawa dengan Kalimantan. Persoalannya, kalau kita ditarik dari interaksi masyarakat itu sendiri, sosiologi hukum secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial. Karena terus terang dalam sosiologi hukum ini, kita yang dipelajari tentang apa sih yang tumbuh dalam hidup di masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya, kalau masyarakat ada paten bayang, ada kegiatan-kegiatan tradisional. Nah, kegiatan-kegiatan tradisional itu kalau semuanya ditarik dari segi hukumnya, kadang itu berbeda dengan situ kita. Tapi kadang masyarakat itu tumbuh di situ. Makanya kita sebagai harus mempelajari tentang itu. Bagaimana sih aspek sosiologinya tentang masyarakat melaksanakan kegiatan. Kita lanjut, Pak. Psikologi hukum. Psikologi hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia. Kalau kita belajar psikologis hukum psikologis, itu harusnya tentang mempelajari tentang seseorang itu. Dan minimal kalau semuanya kita tahu belajar psikologis, bukan dari psikologis salah satu orang atau orang yang lain, tapi kita minimal mempelajari psikologis tentang keseluruhan rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Salah satu kalau kita semuanya psikologis tentang hukum, mempelajari salah satu apa yang sekarang sudah dilakukan. Itu antara psikologis kita dan psikologis Jawa dengan Irian Jaya otomatis itu berbeda. Tapi kalau kita mempelajari tentang psikologis hukum, harusnya disesuaikan, harus sama dengan mempelajari hukum. Karena apa? Itu masih wilayah ranah Republik Indonesia. Itu psikologis hukum. Ilmu hukum positif, ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup sekarang. Nah, sekarang tadi saya udah bilang bahwa untuk mempelajari atau kita kuliah di Fakultas Hukum, inilah yang harus dipelajari tentang ilmu hukum Indonesia. Karena salah satunya di mata kuliah ini SKS-nya 3. Kalau di umum SKS-nya 3, jadi minimal gede. Nah, kalau semuanya kita mempelajari kuliah di Fakultas Hukum tidak mempelajari hukum Indonesia PHI, itu nantinya bagaimana? Tapi saya udah yakin kalau lapangan itu Bapak sudah menguasai tentang ini. Tapi minimal tahulah caranya bagaimana kita berpendapat atau apa yang tadi sudah diuraikan di sana. Dari kita lihatnya dari segi psikologis, dari sosiologis, dan dari filsafat hukum, itu diantaranya itu. Jadi kalau semuanya bapak-bapak mempelajari itu harusnya tahu bahasanya. Itu Pak. Nah, ini kita sudah masuk ke bab 2, Pak. Apakah kita mau dilanjut apa enggak? Rencana itu saya pengenalan itu nanti kalau sistem hukum di kita itu nantinya pertemuan yang kedua. Nah, ini kita rencana pertemuan yang pertama ya. Kira-kira ada tanggapan enggak untuk Bapak? Saya butuh tanggapan dari Bapak. Kalau kira-kira yang belum ngerti, monggo ditanyakan. Dan kalau semuanya sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah dianggap bisa Pak, dan mampu, dan barangkali bisa diakhiri.
Terima kasih Pak Muhtar, izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Diki Hedi Kusuma. Terima kasih sekali pemaparan yang sangat jelas. Berbicara kondisi hukum di negara kita, seperti kita ketahui bahwa sumber hukum itu ada top down, ada juga bottom up. Top down itu dari pihak penguasa, sedangkan bottom up dari masyarakat. Kita tahu hukum itu harus berlaku universal, tapi tadi pada kenyataannya kita harus memahami tentang sosiologis hukum dan psikologi hukum. Kadang-kadang pada kenyataannya suka terjadi benturan atau ketidaksinkronan antara kebijakan dari pusat dengan kebijakan yang ada di daerah. Bagaimana caranya kita menyikapi kondisi tersebut? Apakah kita tetap kita berpedoman pada kondisi psikologis masyarakat, psikologis hukum yang terjadi di masyarakat, atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi gini prosesnya, Pak. Kita dalam mempelajari hukum dengan apa yang tadi tentang sosiologi hukumnya itu, Pak. Terus terang begini, apa yang kita sedang pelajari itu minimal dari orang-orang yang punya urgensi, kayak top down sistemnya itu harus tahu apa yang di lapangan. Salah satu contoh begini, Pak, kita uraikan saja. Salah satu contoh kasus di sekarang ini yang sedang main, di antaranya pandemi. Kadang dari top down, dari pemerintah pusat itu harus terlaksana, tapi ada salah satu kepala daerah yang kurang ada greget untuk melaksanakan. Nah, di situ Pak, semestinya dari kalangan bawah, kalau memang tahu sekarang sedang urgent, harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan. Itu harusnya. Nah, tapi yang tingkat di bawahnya itu kadang berpikirannya lain. Karena apa? Sistem pemikiran dari bawahnya itu ada berpikir tentang masyarakat yang ada di bawahnya. Salah satu contoh. Itu salah satu contoh kurang ada gregetnya itu, Pak. Nah, menurut saya mestinya dari kalangan bawah, apa yang tadi saya bilang tentang ilmu sosiologis harus ada interaksi sosial. Mestinya sekarang sedang ada urgen bahwa untuk penanganan COVID itu karena harga mati sebenarnya tuh Pak dari pemerintah pusatnya, tapi pelaksanaan di bawahnya itulah yang bisa terjadi begitu. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhtar. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Kalau semuanya tidak ada yang lain, saya dianggap cukup. Apa enggak nih Pak? Absen aja. Absen. Sudah siap-siapan absen aja Pak. Sebelum 5 menit menyiapkan. Absen saya siapin dari link dulu Pak ya. Sambil menunggu absen barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, mohon izin satu lagi pertanyaan Pak Muhtar. Ya, monggo Pak. Ya. Mengenai teknik atau metode penyelesaian sengketa hukum yang bisa dilakukan jalur legitasi atau non legitasi, kebanyakan kalau yang divonis atau diputuskan di pengadilan itu kebanyakan kasus-kasus pidana, Pak. Ya. Apakah kita harus bisa membuat suatu klasifikasi atau penggolongan kasus mana yang ringan, sedang, atau berat, atau bagaimana Pak? Seperti ini. Terima kasih. Seperti Bapak ketahui kan kondisi di LP kita tidak memenuhi kuota gitu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Muhtar. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, itu saya melihat dari disertasi teman saya tuh Pak. Itu disertasinya dari mantan, dari kepolisian juga.
Itu salah satu dia menulis tentang disertasi penyelesaian di luar pengadilan. Di antara di luar pengadilan itu bukan ranahnya pidana-pidana kelas berat tuh Pak. Jadi pidana-pidana kayak tipiring. Nah itu penggolongan itu kira-kira yang diancam 2 tahun atau 3 tahun itu bisa diselesaikan di tingkat bawah di luar pengadilan. Nah antaranya tuh Pak kayak pencurian, tapi pencurian skala sempit itu harusnya diselesaikan di tingkat bawah. Nah kemarin saya dapat info benar atau tidak, kejaksaan sudah melingkup ke bawah. Jadi kalau penyelesaian kalau perkara kecil jangan dibawa ke sana karena melihatnya dari itu. Nah teman saya lihatnya dari sistem sel atau penjara itu akan perlu dengan perkara yang kecil karena sekarang sudah bagus-bagusnya untuk pergerakan di bidang hukum ini Pak. Itu salah satunya. Kalau semuanya ini Pak, kalau tentang permasalahan pergerakan hukum sekarang saya sudah mulai bagus. Kenapa? Korupsi yang tadinya kayaknya nggak mungkin bisa dijangkau oleh tangan-tangan penegak hukum sekarang sudah. Makanya untuk saat ini saya sudah ada track record baiklah untuk melaksanakan itu Pak. Jadi teman saya melaksanakan bahwa di luar pengadilan itu kira-kira bisa diselesaikan di tingkat desa kalau semuanya di desa atau tingkat-tingkat pemerintahan yang paling bawah di luar pengadilan. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang. Serambi nunggu absen, monggo barangkali ada yang lain. Sudah selesai. Ya, ada di chat absen. Ya udah Pak, berarti ini sudah saya anggap selesai. Nanti gambar kita bisa disambung lagi kembali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak Ibu silakan isi absensi dulu di link chat. Lagi pada ngisi absen. Lagi 5 menit. Kemana absensi. Terima kasih Bapak. Karena perkuliahan ini saya sudah jalan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.